kepala kita itu jadi ruang yang sesak dengan informasi, baik informasi yang manfaat maupun informasi yang sampah. Semuanya masuk ke kepala kita. Ini kalau kita tidak hati-hati, resikonya adalah bangunan atau struktur hidup kita. Mengapa begitu? Sering ya di beberapa sesi kita jelaskan bahwa hidup kita ini tergantung mindset kita, pikiran kita. Pesimiskah, optimiskah, beranikah, pengejutkah, dan lain sebagainya. Itu hubungannya dengan mindset kita. Loh, komposisi mindset itu, kok bisa cara pandangku begini tentang hidup? Kok bisa caraku mencerna fakta di sekelilingku begini? Itu biasanya tergantung informasi yang ada di kepala kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Malam ini kita belajar cara menghadapi luar diri. Ada banyak sebenarnya tantangan kita yang di luar diri. Cuma hari ini mungkin yang paling banyak menyerbu kita dari luar diri itu ya informasi. Sekarang orang banyak menyebut-nyebut bahwa hari ini itu era informasi, diiringi dengan teknologi informasi yang luar biasa. Kepala kita itu jadi ruang yang sesak dengan informasi, baik informasi yang manfaat maupun informasi yang sampah. Semuanya masuk ke kepala kita. Ini kalau kita tidak hati-hati, resikonya adalah bangunan atau struktur hidup kita. Mengapa begitu? Sering ya di beberapa sesi kita jelaskan bahwa hidup kita ini tergantung mindset kita, pikiran kita. Pesimiskah, optimiskah, beranikah, pengejutkah, dan lain sebagainya. Itu hubungannya dengan mindset kita. Loh, komposisi mindset itu, kok bisa cara pandangku begini tentang hidup? Kok bisa caraku mencerna fakta di sekelilingku begini? Itu biasanya tergantung informasi yang ada di kepala kita. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, yang keluar ya sampah. Jadi kalau yang kita masukkan terus ke kepala kita itu jenisnya sampah, ya nanti yang keluar apakah itu kata-kata, apakah itu perilaku, ya jenisnya sampah. Kalau yang kita masukkan emas, ya yang keluar emas. Jadi jangan dikira sepele. Teman-teman tiap hari nge-scroll TikTok jam-jaman itu. Itu iseng saja kok Pak, alah itu hiburan sebentar saja kok Pak. Kamu membacanya begitu, tapi dia menyerbu masuk apapun informasi itu di kepalamu. Dan mungkin kamu tidak sadar. Mungkin yang masuk tadi tidak ada di level sadar, tapi menyerbu ke bawah sadarmu, yang nanti pada saatnya tiba-tiba mencuat keluar. Mungkin kamu heran, mungkin ada momen tiba-tiba kamu kerengan, gegeran sama temanmu. Tiba-tiba terus misuh. Kok bisa ya saya misuh? Mungkin dalam kondisi kepepet, saking panasnya tiba-tiba misuh. Saya tidak tahu kosakata pisuan apa yang ada di kepalamu. Tapi terus keluar. Itu kan mungkin kamu heran sama dirimu sendiri. Kok saya bisa maki-maki sekarang? Dapat dari mana kosakatanya? Itu mungkin kamu tidak sadar. Kamu tiap hari diberi asupan itu kepalamu. Makanya tiba-tiba keluar. Zaman saya dulu kecil, itu kalau pulang ke rumah kok terus tiba-tiba ngomong kasar, apalagi meso, itu sama bapak atau ibu diinterogasi itu. Sopo sing mulangi? Sopo sing ngajari? Yang mencekokkan kata-kata kasar itu ke kepala siapa? Itu besok mesti ancamannya sok jorono neh. Tidak boleh gaul dengan itu lagi, tidak boleh dekat dengan itu lagi. Dulu mesti begitu.
Jadi orang tua kita lebih peka bahwa jangan sampai kepala kita diisi dengan informasi-informasi yang merusak, yang tidak ada gunanya. Nah, sekarang mungkin tidak ada yang menginterogasi kalian. Bapak sama ibumu juga sibuk nyekrol HP sekarang. Kamu yang nyekrol HP, tidak sadar sekarang isi kepala kita apa saja kita tidak tahu. Baik, malam hari ini kita belajar itu ya, bagaimana kita mengelola informasi yang masuk, bagaimana menyaringnya, bagaimana mengelolanya ketika sudah masuk dalam diri kita, dan lain sebagainya. Diri kita tergantung mindset kita, cara pandang kita. Cara pandang itu berawal dari informasi yang masuk, yang kita anggap benar dia akan jadi pengetahuan. Yang kalau itu ditata dengan serius akan jadi ilmu. Terus kita menyebutnya saya orang berilmu. Itu ya awalnya informasi. Yuk, bismillah kita mulai. Ya saya beri judul mengelola informasi menemukan kejernihan. Karena hari ini banyak informasi yang jenisnya kekeruhan, menggelapkan, bukan mencahayai. Nah ini mungkin kita salah kelola. Bismillah, kita mulai ya. Saya kenalkan ini dulu. Hari ini dikenal istilah informational intelligence. Kalau kemarin kan kita kenal IQ, kemudian EQ emosional, SQ spiritual. Sekarang mulai dikenal istilah informational intelligence. Itu kalau disingkat berarti II. Pokoknya saya itu ya, II. Informational intelligence. Ini kemampuan seseorang mengelola, menilai, dan menggunakan informasi. Jangan dikira ini sederhana. Kalau sekedar memasukkan informasi ke kepala, setiap kita mungkin bisa. Tapi mengelolanya dengan benar, menilainya dengan pas, menggunakannya dengan bijak, dengan efektif. Tidak semua kita bisa. Jadi, sebagaimana EQ, SQ bisa ditingkatkan, IQ juga mungkin dengan latihan tertentu bisa meningkat. II ini juga bisa. Maka apalagi hari ini, di era informasi ini kita harus mampu ini. Kalau tidak, kita akan tenggelam. Bahkan mungkin kita akan hancur. Karena informasi yang salah. Informasi yang keliru. Cirinya informational intelligence itu, II-mu tinggi kalau yang pertama, kamu mampu mencari informasi yang tepat. Saya perlu informasi tentang ini, berarti mencarinya di situ. Itu kemampuan ini, itu menunjukkan informational intelligence-mu tinggi. Banyak di antara kita yang tidak bisa, sekedar mencari tempatnya informasi yang pas tentang ini di mana. Itu kita masih gagap, masih bingung. Kadang-kadang informasi tentang agama malah nyarinya di konten itu. Di konten ini yang isinya orangnya tidak ngerti agama misalnya. Nah ini saja kamu tidak paham. Yang punya otoritas keilmuan siapa? Misalnya online, situs web yang bertanggung jawab, bidangnya sesuai yang kamu cari mana, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama mampu mencari informasi yang cocok, relevan, di mana. Kemudian yang kedua mampu menilai kualitas dan kebenarannya. Kita bisa mendeteksi, ini tidak cocok ini tidak sesuai. Ada yang salah prosedurnya ini. Ini kemungkinan hoax ini, kemungkinan ini berarti informational intelligence-mu tinggi. Yang ketiga, mampu menggunakan informasi. Banyak di antara kita wawasannya luas, di kepala kita penuh dengan konsep-konsep, informasi membanjir tiap hari, tapi kita tidak mampu menggunakannya. Kalian mungkin sering kaget ya. Misalnya kalian dengar apalah konten YouTube apa, itu tiba-tiba, iya ya sebenarnya saya tahu yang disampaikan ini, tapi di dia ternyata itu bisa jadi kesimpulan yang luar biasa. Dia bisa menggunakan informasi itu untuk
menyimpulkan ke sini, untuk memahamkan ke situ. Nah, ini berarti informational intelligence-nya tinggi. Sama-sama dapat berita, ada demo kemarin rusuh gitu. Kalau kalian kan titik di situ, oh ada demo rusuh. Tapi nanti orang tertentu bisa, oh kalau ada demo rusuh berarti harus begini, bla 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 bla. Oh kemungkinan kita harus melakukan ini biar ini namanya menggunakan informasi. Informasi yang kalian dapat tadi mau kalian gunakan untuk apa? Dan kalian tahu cara menggunakannya secara tepat. Ya kadang-kadang kita itu tahu, tapi karena tidak tahu cara menggunakannya secara tepat, akhirnya pengetahuan itu berhenti saja di kepala kita. Tidak operatif. Dan itu mungkin banyak jumlahnya. Wong kita sejak SD sekolah itu kan dicekoki informasi macam-macam. Tapi di kita terus macet, tidak berkembang. Tidak jadi alat untuk mengambil keputusan. Yang keempat, informational intelligence itu kita mampu bersikap etis dalam menyebarkan informasi. Tahu konteks, bijaksana kapan harus ngomong, kapan harus diam. Apakah ini harus saya terima saja atau harus saya kritisi? Apakah orang memberi informasi saya ini basa-basi apa serius? Itu kamu bisa menangkap ini, ya berarti kamu cerdas. Oke ya, kalau kalian misalnya kalau di Jawa, misalnya lewat depan rumahnya orang, terus disapa orang, sendirian saja. Kamu kan nanggapinya kan jangan, oh ini pernyataan terus dijawab. Ya kan memang sendirian, ngapain dibunyikan? Itu kalimat basa-basi. Nanti kamu disapa, kok jalan kaki saja? Ya jangan kamu belayar. Emangnya harus ngerangkak, emangnya harus lari, kan nggak begitu. Itu kalimatnya dia basa-basi, jawabnya juga yang sopan. Jangan, monggo mampir, ya jangan mampir beneran. Nah, itu sekedar mempersilahkan, itu maksudnya ya basa-basinya ke situ. Kamu ngerti konteks etisnya. Dan yang terakhir, tentu saja punya kemampuan verifikasi. Kadang-kadang kita itu merasa ada informasi yang tidak saya ragu-ragu ini. Benar apa salah sih? Tapi pengen verifikasi tidak tahu caranya. Kemana saya harus verifikasi? Ya, orang yang informational intelligence-nya tinggi, dia tahu caranya menemukan kebenaran, memverifikasi. Baik, yo di kolom kanan itu saya beri uraian tentang contoh aplikasinya. Bisa membedakan, oh ini fakta, kalau itu opini, kalau yang ini provokasi. Ya, kalian bisa membedakan itu, kamu cerdas secara informasi. Kadang-kadang opini kamu anggap fakta. Opini itu pendapatnya orang, komentarnya orang. Kalau fakta, kenyataannya. Contohnya, ngaji filsafat malam hari ini, apa kalimatnya? Rebo malam hari ini kita ngaji filsafat, itu fakta. Tapi kalau saya bilang ngaji filsafat malam hari ini tidak menarik, itu opini. Kadang-kadang kalian yang opini kamu anggap fakta. Terus kamu anggap ya memang begitu. Kenyataannya. Lu kok bilang kenyataannya malam hari ini ngaji, itu kenyataannya. Tapi menarik atau tidak menarik, masing-masing kepala bisa beda-beda. Nah, tapi kita sering menganggap yang opini itu terus jadi fakta. Apalagi provokasi. Provokasi kalimatnya jelas sebenarnya. Tapi kadang-kadang kamu menganggapnya itu fakta. Nah, orang cerdas informasi itu bisa membedakan. Kalau ini dia ngomong fakta. Tapi kalau sampai di bagian ini opininya dia, komentarnya dia. Ya, baik. Ya cirinya kalau itu opini, mungkin saja orang lain punya pendapat berbeda. Itu berarti opini. Lepas dari kamu setuju atau tidak opininya, tapi ya posisikan opini sebagai opini, fakta sebagai fakta. Ini yang kadang-kadang kita masih kabur, belum bisa membedakan antara opini dan fakta. Faktanya kalian pakai baju warna hitam misalnya. Nah ini fakta, tapi terus
kamu ndak pantas deh pakai warna hitam. Nah, ini opini. Gitu. Yang lain bisa punya opini berbeda. Jadi jangan disebut, wah faktanya kamu ndak pantas. Ya udah ndak, bukan faktanya kamu ndak pantas itu. Opininya temenmu kamu ndak pantas. Baik, terus kalau hari ini contohnya lagi, cerdas informasi itu cara menggunakan teknologi informasi. Bisa. Nah, ini banyak loh yang masih gagal. Saya khawatir mungkin banyak di sini yang semesternya sudah tinggi, tapi kalau masuk perpustakaan bingung. Padahal ya sudah dilatih bolak-balik, masih gagal. Nyari katalog masih bingung, masuk perpustakaan bingung. Itu berarti kamu kurang cerdas informasi. Nanti lihat katalog, nama pengarangnya dibalik aja kamu stres. Nih, ini gimana sih ya? Gitu nanti. Nah, itu kurang cerdas secara informasi. Jadi tahu caranya. Kalau sekarang ya Google, dipahami algoritmanya dan lain sebagainya. Ini contoh aplikasinya. Termasuk cerdas informasi itu tidak menyebarkan informasi secara tidak etis, di luar konteks, atau memanipulasi informasi dan lain sebagainya. Kemudian seperti tadi ya, bisa mengubah informasi jadi pengetahuan dan juga bisa diterapkan. Baik, ini nambah wawasan kita. Mungkin kalau ada waktu kita bisa bahas panjang tentang informational intelligence ini. Bagaimana kita juga hari ini tidak sekedar harus cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, tapi juga harus cerdas informasi. Bahkan kalau melihat situasi hari ini, kecerdasan emosionalmu bisa rusak ketika masuk informasi yang salah. Kecerdasan spiritualmu bisa bubar kalau masuk informasi yang tidak tepat. Jangan dikira ini sepele. Kenapa? Karena ya semuanya kuncinya di pikiranmu. Sementara pikiran itu tergantung informasi yang kalian masukkan. Nah, kalau dirangkum, cirinya orang cerdas informasi itu 3. Teliti dalam memilah, kritis dalam menilai, bijak dalam menyebarkan. Kalau kalian sudah punya kompetensi ini, insya Allah kalian sudah cerdas informasi. Tidak sembrono memasukkan hal-hal yang keliru, yang tidak penting di kepala kita. Baik, kita mulai masuk ke mencari kejernihan lewat informasi. Saya awali dari sini ya. Ini problem informasi masa kini. Apa itu? Ini yang paling banyak dikeluhkan orang hari ini. Apa? Overload informasi. Banjir informasi. Kalau zaman dulu, kalau ada orang kok, kalau diajak ngomong tolah-toleh bingung, ngah-ngoh terus disebutnya, wah kamu tell me, kurang update, kurang informasi. Kalau dulu kan begitu. Anak ndak pinter itu disebutnya kurang informasi. Hari ini situasinya mungkin terbalik. Saking banyaknya informasi, kita jadi bingung sendiri, tolah-toleh juga akhirnya. Iki yang benar yang mana, yang cocok yang mana, yang sesuai yang mana. Kok informasi banyak sekali, kadang-kadang isinya bertentangan. Banjir. Kemarin saya baca ada istilah tidak sekedar banjir informasi, tapi tsunami informasi. Luar biasa itu. Ya, mungkin sebentar lagi juga ada kiamat informasi. Mungkin kiamat informasi itu ketika sudahlah benar salah sudah sama sekali kita tidak bisa detect. Apakah ini benar, apakah ini salah, kita sama sekali susah. Itu kiamat sudah kita. Kita menganggapnya benar ternyata salah, kita menganggapnya salah ternyata benar. Kita selalu ketipu, kita kecelik terus kita. Itu kiamat sudah informasi ya. Nah, kita pelajari sebentar ya, akar sampai solusi dari overload informasi ini. Akarnya apa? Kenapa sih kok sekarang informasi itu membanjir? Yang pertama karena hari ini kita mudah terhubung kemanapun, karena perangkat digital kita,
Jadi itu yang pertama, konektivitas digital akhirnya terjadi proliferasi data. Informasi datang terus, data berkembang biak terus. Kita buka situs apa saja, informasi masuk. Lewat TikTok bisa masuk, lewat X, Twitter bisa masuk, lewat Instagram bisa masuk. Lewat YouTube apalagi, Google apalagi, ChatGPT apalagi. Pokoknya semuanya memberi informasi sekarang. Kadang temen nggak kenal, ya nge-share apa, itu ya ngasih informasi. Dan kita nggak bisa menolak apa saja. Nah, ini yang membuat banjir informasi. Sementara, itu yang ketiga, kita tidak punya prioritas informasi. Kita tidak punya kategori, kalau informasi tentang ini saya memerlukannya. Kalau tentang itu saya tidak terlalu butuh. Kita tidak punya kategori ini. Itu yang membuat kita bingung. Itu yang membuat kita tidak bisa menepis informasi apapun yang masuk. Ya, prioritas itu bisa lewat situsnya, atau bisa karena orangnya, atau bisa karena apa saja, atau temanya. Lewat situs itu misalnya, kalau dari situs ini saya masih percaya. Tapi kalau dari situs itu, apalagi tidak jelas situsnya, saya tidak. Ini namanya prioritas. Kalau dari medsos yang itu saya tidak terlalu percaya. Tapi kalau dari repositori jurnal yang ini saya percaya. Kalau dari portal berita yang ini saya percaya. Tapi portal berita yang itu tidak. Dari track recordnya, pengalaman selama ini. Ini yang disebut prioritas. Selama ini kan kita tidak pernah peduli dengan itu. Yang penting informasinya kita senang, kita cocok, kita iyakan saja. Kadang-kadang sekarang banyak yang bahkan sumbernya tidak disebut. Kalau sumbernya tidak disebut, tidak usah dipercaya dulu pasti. Cari dulu sumbernya. Ketahuan sumbernya pun, sumbernya dari situ toh. Kalau dari situ tidaklah saya. Caranya begitu. Tapi selama ini kita tidak begitu. Asal informasinya cocok dengan kita jempoli. Asal informasinya bertentangan dengan kita marahi, kita kritik. Cara kita selama ini hanya begitu. Yaitu nama lain dari tidak kritis. Baik, apalagi kita tidak punya filter. Apalagi hari ini sebagian besar kita itu multitasking. Urusannya banyak macam-macam. Mahasiswa itu kadang bolos, kan ada sibuk saya Pak gitu. Padahal sibuknya mungkin tidak penting, tapi kan tetap sibuk namanya. Jadi kita banyak urusan. Hari ini jarang, kemarin saya baca penelitian itu Gen Z, generasi kalian, generasi Z, itu yang tahan melakukan satu aktivitas lebih dari 20 menit. Sebagian besar saya yakin kalian kalau makan sambil buka HP. Ya kan? Kuliah pun dosennya capek-capek jelasin kamu sambil WA-an. Kayaknya kayak nonton laptop, kayak belajar itu. Padahal itu chattingan, ngobrol, apa. Karena banyak multitasking, banyak yang disambi. Jadi kalian baca berita, kalian baca WA, kalian buka Instagram itu sebenarnya sambil melakukan apa yang lain, tentu saja daya filtermu lemah. Sambil makan tiba-tiba ada berita, wah ada kasus apa gitu, terus kamu, wah itu sambil makan itu. Akhirnya beritanya tidak terlalu paham, makannya juga tidak menikmati. Dua-duanya nggak dapat kalian. Gitu. Jadi akarnya ada di sini, banjir informasi itu terjadi. Kalian nyapih gadget kan sulitnya luar biasa sekarang. Baik. Gejalanya apa, ciri-ciri kalian kena sindrom overload informasi ini? Yang pertama, cirinya apa? Produktivitas menurun. Jadi kalian tidak produktif, hidupmu mengalir saja, diombang-ambingkan oleh informasi. Kalau diajak debat, kalau diajak ngobrol, wah, materimu banyak sekali. Itu ngobrol semalam tidak habis-habis. Tapi terus produktivitasmu menurun. Tidak jadi tulisan, tidak banyak baca buku, tidak banyak. Produktivitasmu menurun. Tulisan pun yang diwajibkan dosen saja. Itu pun minta tolong ChatGPT. Itu pun tadi kamu sendiri tidak ngapa-ngapain.
Tidak ada karyamu. Ya tentu saja orang yang tidak punya karya, tidak punya self-esteem, tidak punya kebanggaan diri. Berarti kalau kalian dapat tugas apapun dari dosenmu, terus minta tolong ChatGPT, atau sekedar jiplak sana jiplak sini, orang lain mungkin tidak tahu. Tapi kalian sendiri yang tahu, dan itu membuat dirimu pelan-pelan merasa, apa sih yang dibanggakan dari diriku? Meskipun tidak bunyi begitu, tapi self-esteemmu turun banyak. Kamu jadi kurang percaya diri. Kamu tidak punya kebanggaan. Padahal hidup perlu ini. Jadi, ciri pertama, kalau kalian sudah mulai, misalnya, saya ini sudah semester 9 loh Pak, tapi rasanya belum apa-apa. Jadi mulai itu ciri-ciri sudah. Padahal kelihatannya kamu sibuk sekali, kelihatannya aktif sekali, tapi kok tidak ada apa-apanya. Kemungkinan kamu terjebak di overload informasi ini. Yang kedua, overthinking. Bingung kalau mau ngambil keputusan. Sekedar mau makan malam di mana, itu pikiranmu panjang. Loh, di warung sana, saya baca di online itu bintangnya cuma 3. Nanti jangan-jangan tidak enak. Tapi kalau di warung sini, pesen GoFood tinggal mecet saja, itu bisa jam-jaman itu. Ini warung sini. Anda nanti gitu terus. Overthinking. Terlalu banyak data yang kamu miliki, kamu tambah bingung sendiri. Tidak bisa memutuskan. Apalagi terus kamu mempertimbangkan komennya orang yang ini, komennya orang yang itu, sudah. Dan itu kelihatan kan kalau kamu belanja online itu panjang sekali. Sekedar mau beli sandal jepit 12.000, itu kamu nyekrol. Khawatir ketipu Pak, khawatir keliru Pak, terus panjang. Alah Pak, beli di toko sebelah selesai. Tapi habis waktumu. Ya banyak sih detail, data macam-macam ada di dunia digital. Tapi yo kayak tadi, ketika kamu tidak punya prioritas, habis kalian waktumu. Terlalu banyak informasi, ya kadang-kala menyusahkan. Kemudian kita merasa kewalahan. Kita kebingungan. Ini rasanya benar, itu juga rasanya benar ini. Terus kamu jadi tambah bingung, kewalahan. Akhirnya stres. Sulit kita konsentrasi. Nah, itu gejala-gejala ini ya. Kalau kalian merasa gejala-gejala ini, segera bertobat. Ya, diubah gaya hidupnya ya. Efeknya apa? Ini mirip kayak dulu ya di Burnout Society-nya Byung-Chul Han. Kecemasan, kelelahan, depresi, psikosomatik, penyakit yang semula di pikiran terus merambat ke fisik. Akhirnya sekarang banyak yang asam lambung naik. Kecemasannya naik, asam lambungnya naik. Terus pusing, naik lagi ke kepala jadi vertigo, dan lain sebagainya. Ini penyakit-penyakit populer hari ini. Tiap hari kaget oleh informasi macam-macam, terus jantung. Terlalu sering nyekrol, lupa minum, lupa gerak, ginjalnya kena. Gaya hidupmu. Ayo dicek. Nah, ini ada beberapa solusi praktis ya. Ini tapi tiap orang bisa beda-beda. Kalian yang tahu cara terbaik menghindari overload informasi. Yang pertama, prioritas. Pastikan kalian punya prioritas. Tidak semua informasi harus ditelan, didalami. Ada yang dilewatkan begitu saja, banyak yang harus di-skip, diloncati saja. Kalau kalian tidak punya ini, tetap kalian akan kelelahan. Kemudian, mindful. Mindful itu nikmati momenmu. Ini lawannya multitasking tadi. Fokuslah pada satu aktivitas, satu kegiatan di satu waktu. Biar kalian bisa menikmatinya. Singkirkan yang menggoda, distraksi yang tidak penting. Ambil waktu untuk istirahat. Hari ini rasanya kita jarang secara sengaja, ini waktunya istirahat. Terus semuanya ditaruh, cuci kaki, wudhu, terus tidur, itu jarang begitu.
Kita sampai detik-detik terakhir nyawa kita kemana itu masih pegang HP. Terus HP-nya kadang jatuh sendiri, blok gitu terus. Ya, kayak ya saya bisa ngomong gini kadang ya karena pengalaman. Ya, jadi makanya saya bilang kita itu hari ini jarang yang tidur. Sebagian besar kita itu ketiduran. Jadi karena sampai detik terakhir mau tidur itu kita masih beraktivitas. Yo main HP. Ya paling enggak kalau enggak main HP lihat TV lah ya. Apa nonton Netflix, apa nonton apa kan begitu. Terus sampai kita ketiduran. Terus kaget, sudah ketiduran baru TV-nya dimatikan. Begitu TV-nya dimatikan terus tidak bisa tidur. Terus dinyalain lagi. Kita sudah begitu, sudah kebiasaan kita itu. Hati-hati. Masyarakat kita tidak hanya masyarakat kelelahan, juga masyarakat kurang tidur sekarang. Istirahatlah. Kalau mampu, ini selanjutnya ya. Kayak kalian waktu kecil oleh gurumu disuruh bagi-bagi. Oh pagi bangun, sholat, bantu orang tua, mandi, sarapan, ke sekolah, main, membantu orang tua, belajar. Coba kamu bagi waktu ini, masukkan waktu untuk mengakses informasi. Oh, waktu saya membaca informasi itu pagi, Pak. Setelah sarapan. Nah, kalau main game siang, Pak, setelah ini. Kalau dibagi saja. Buka medsos sehari 4 kali saya. Nah, tidak apa-apa. Tapi di waktu. Jadi kalau tidak waktunya ya jangan. Ini latihan biar kita tidak ketergantungan. Menurut saya hari ini penting. Kemudian selektif milih sumber. Jadi tidak asal. Kalau memang informasi tentang hal yang penting, cari sumber yang punya otoritas. Kalau tentang astronomi, di web-web yang punya otoritas bidang astronomi, yang filsafat, bidang filsafat, yang agama juga begitu. Kemudian tadi tingkatkan literasi informasi, literasi digital, sehingga kita jadi cerdas informasi. Ini tantangan pertama, problem masa kini untuk overload informasi.